Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Hukum Pidana. Pada pertemuan 11 kali ini kita akan membahas tentang hapusnya hak penuntutan. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang penghapusan hak penuntutan, kita harus mengetahui bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penuntutan adalah tindakan yang timbul oleh seorang penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang. Oke, penuntutan adalah salah satu instrumen di mana pelakunya akan memperoleh pertanggungjawaban pidana dan diputus pertanggungjawaban pidananya oleh hakim. Seperti apa? Maka dalam konsep ini kita akan melihat alasan gugurnya penuntutan, hak penuntutan itu terbagi dari 5 hal. Pertama, kalau kita membaca pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka kita akan melihat konsep ne bis in idem. Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka kita akan melihat kondisi di mana terdakwa meninggal. Pasal 78 kita akan melihat bahwa kondisi di mana perkaranya telah mengalami daluarsa dari hak penuntutan. Pasal 82 kita akan melihat ada pembayaran denda maksimum terhadap pelanggaran yang diancam pidana denda. Selanjutnya di pasal di luar atau memang tidak diatur gitu di dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa konsep alasan penghapusan ini bisa menjadi salah satu konsekuensi dari bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pelaku yang akan terjadi. Namun dalam konsep ini ada abolisi dan amnesti yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kita akan membahas di pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ne bis in idem, atau diartikan sebagai tidak atau jangan untuk kedua kalinya. Nah, ne bis in idem ini memang memiliki istilah aslinya, yakni nevodebit bis fixari, yang memiliki arti tidak seorang pun atas perbuatannya dapat diganggu atau dibahayakan untuk kedua kalinya. Sehingga ne bis in idem ini memiliki beberapa struktur untuk dipenuhi terlebih dahulu, beberapa syarat untuk dipenuhi terlebih dahulu sebelum dikenakan. Pertama, adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Ingat, ne bis in idem itu kedua kali kata kuncinya. Maka di sini harusnya di putusan terdahulu ini memiliki syarat adanya putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Kedua, sama baik orang yang diajukan dan perkaranya. Orang dan perkaranya itu sama. Selanjutnya adalah perbuatan yang dituntut kedua kalinya sama dengan perbuatan yang telah diputus terdahulu. Oke, jadi ada 3 hal kata kuncinya di sini. Ada putusan tetap, pelaku dan perkaranya sama, dan perkaranya tersebut telah diputus terlebih dahulu. Kita akan lihat di konteks selanjutnya di pasal 77 dalam kondisi terdakwa meninggal dunia. Kewenangan menuntut pidana terhapus jika terdakwa meninggal dunia. Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, pertanyaannya begini, kalau misalnya secara rasa penasaran kita bertanya, kalau misalnya keluarganya pelaku misalnya meninggal, lalu siapakah yang bertanggung jawab untuk kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa yang telah meninggal tersebut? Maka kita katakan bahwa konsep kesalahan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah unsur pribadi yang melekat pada diri pelaku, sehingga hal itu tidak bisa diwariskan. Oleh karenanya ketika pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatakan bahwa ketika terdakwa mati, maka penuntut itu dihapus dan kejahatan dan apa yang telah dilakukan itu tidak bisa diwariskan. Dan itu adalah salah satu hal yang dikatakan sebagai unsur pribadi yang melekat pada diri si pelaku. Selanjutnya, ketentuan ini adalah konsekuensi dari sifat pribadi dan peradilan pidana sifat penghukuman. Oke,
Selanjutnya, kita akan melihat di pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, daluarsa hak penuntutan di ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rekan-rekan sekalian, ini adalah suatu esensi penting yang harus diperhatikan dan dicermati dengan baik. Pertama, pelanggaran atau kejahatan percetakan daluarsanya hingga 1 tahun. Jadi sebelum itu habis, rekan-rekan memiliki masa waktu 1 tahun untuk melakukan penuntutan. Apabila lebih dari itu, maka sudah daluarsa. Selanjutnya, kejahatan yang diancam dengan pidana denda, kurungan atau penjara maksimal 3 tahun, daluarsanya sesudah 6 tahun. Sebelum 6 tahun harus dituntut terlebih dahulu sebelum dia daluarsa. Jadi patokannya 6 tahun, lebih dari 6 tahun dia daluarsa. Selanjutnya, kejahatan yang diancam dengan penjara lebih dari 3 tahun, daluarsanya sampai dan sesudah 12 tahun. Selanjutnya, kejahatan yang diancam dengan penjara seumur hidup atau pidana mati, maka daluarsanya sesudah 18 tahun. Dan bagi yang melakukan perbuatan di mana pelakunya usianya di bawah 18 tahun, maka menggunakan pasal 78 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tenggang waktu daluarsanya dikurangi menjadi sepertiga. Sepertiga ya. Nah, selanjutnya pasal 80 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, waktu daluarsa itu tercegah apabila ada tindakan penuntutan. Semisalnya seperti ini. Kalau kita ambil contoh kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun, daluarsanya sesudah 12 tahun. Nah, lebih dari 3 tahun itu kalau di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, salah satunya misalnya pembunuhan 338. Itu diancam dengan hukuman lebih dari 3 tahun. Maka daluarsa di mana dia akan menunggu, di mana hakim akan menunggu itu untuk dituntut sampai 12 tahun. Kalau 12 tahun itu tidak dituntut, maka sudah daluarsa. Lebih dari 12 tahun itu sudah daluarsa. Namun akan menjadi tidak daluarsa semisalnya sebelum 12 tahun perkara tersebut sudah diperkarakan. Sudah diperkarakan atau sudah masuk proses persidangan dan proses penyidikan dan penyelidikan. Nah, dilihat dulu historisnya. Daluarsa ini adalah tenggang waktu di mana terjadi kekosongan, tidak ada aktivitas penuntutan sampai waktu yang ditentukan. Terima kasih. Demikian pertemuan hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.